Wassalatu wassalamu ala rasulillah segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Salatu wassalam untuk Nabi yang kita cinta, yang kita rindu, yang kita bisa dekat dengan beliau nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta siapapun yang senantiasa mau menggali warisan beliau dan menikah dan masuk di dalamnya sampai hari akhirat, hari kiamat kelak. Kita sudah sampai mana ini belajarnya, Ustaz? Sub 3 Ustaz sekarang kayaknya, sub 3. Oh, enggak. Sub 3. Saya udah enggak ada slide-nya ya, sub 3 ya. Coba saya cek dulu. Oh, enggak. Sub 3. Tanpa slide ini. Baik, sub 3 itu berarti halaman 336. 336 ya. Baik, aslinya ya sub 3 ini itu bukan bagian dari Maisuro. Ya. Jadi Pak Kiai dulu zaman kami dulu mengajarkannya ya sudah ya sampai di sebelum sub 3 ya. Nah, terus alhamdulillah beliau kemudian pernah diminta untuk menjadi pemateri di baca saja deh 336 catatan kaki nomor 1, silakan Sur. Dipresentasikan oleh Ahmad Fatoni pada Muktamar Al-Quran tingkat internasional dengan tema Al-Mushaf Asy-Syarif wa Dauruhu fi Bina'i Al-Hadarah Al-Islamiyah wa Al-Insaniyah yang diselenggarakan oleh Lajnah Pentashihan Al-Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI di Jakarta pada tanggal 27 sampai 29 Zulqa'dah 1437 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Agustus sampai 1 September 2016 Masehi. Oke, ya. Jadi ini tambahan saja ya, di majelis kami itu bab ini nggak dibahas ya. Beliau menambahkan baca aja sendiri gitu. Nah, tetapi kemudian kami ketika datang beberapa kali ya, kami minta ilmu gitu ya. Pak Kiai tolong dong terangkan tentang sub 3 gitu kan. Pribadi kami bertamu gitu ke rumahnya. Ya. Dengan Ustaz Iban juga. Nah, beliau kemudian menerangkan, oh itu sebenarnya beliau dulu presentasi ya. Beliau aslinya ini ada 400 sampai 500 halaman ya. Sub 3 ini aslinya banyak. Ya rinciannya panjang. Ya, tapi karena kalau sampai di ini semua nggak bakal muat gitu ya. Sehingga beliau diminta untuk meringkas. Ya, singkat cerita beliau meringkas sehingga menjadi hanya berapa halaman ini? Hanya nggak sampai 100 ya, sekitar 60 atau 72 ya. Ala kulli hal, tapi faedahnya luar biasa ya. Jadi ini mukadimah supaya kita mempelajari lebih mendalam tentang 4 hal ya. Pertama ilmu qiraat, kemudian rasm usmani, ilmu syakal atau tadabbur, dan ilmu waqaf dan ibtida. Baik. Nah, secara pendahuluan, jadi Quran itu sejarahnya panjang ya dan unik. Baik penulisannya, pembukuannya, sampai akurasi bacaan dan hafalannya. Ya, bahkan mata rantai transmisi yang kuat, maksudnya sanadnya ya, yang betul-betul akurat dari Nabi Muhammad SAW, ya, dari mulut ke mulut sampai ke generasi berikutnya. Ya, nah, dan ini sebuah kitab yang tidak dimiliki oleh kitab suci yang lain. Ya, jadi hanya Al-Quran yang sejarahnya itu unik, ya. Akurasi bacaan maupun tulisan, kalau akurasi bacaan itu ilmu qiraat, akurasi tulisannya itu ilmu rusum usmani, ya, bahkan perdebatan syakelnya, ya, ilmu dobetnya maupun pentafsirannya dalam ilmu waqaf dan ibtida, ya. Sehingga
Kalau qiraat itu arahnya ke tafsir. Qiraat itu ragam bacaan ya. Kalau rasm itu tulisannya, syakal itu cara bacanya, waqaf dan nitsir itu lebih ke tafsirnya. Tapi perlu diingat ya, bahwasanya di zaman Nabi Muhammad SAW itu belum peradabannya itu belum semaju hari ini ya dalam hal tulis menulis ya, atau alat-alat tulisnya itu nggak seperti hari ini ya, tinggal nulis di kertas dan seterusnya. Sehingga Al-Quran di zaman Nabi SAW itu betul-betul tulisan itu bukan alat utama untuk belajar Quran. Ya, tulisan itu hanya pelengkap, dan itu pun orang-orang tertentu yang bisa nulis. Dan kedudukan penulis wahyu itu sangat tinggi ya, dekat sekali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tempat menulisnya itu juga seadanya ya, ada yang dari di tulang gitu ya, di pelepah kurma, ada yang di batu-batu ya, sesuai dengan peradaban waktu itu. Jangan dibayangkan ya, seperti kita hari ini nulis tinggal beli pulpen, coret-coret, selesai ya. Dulu enggak, ya di zaman Nabi SAW itu nulis itu betul-betul nyari apa yang bisa dicoret-coret gitu kan. Ya, makanya tulisan-tulisan itu ada di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maksudnya, jadi sahabat-sahabat Nabi ketika menulis wahyu itu bukan dengar dari orang, dengar dari sahabat yang lain, ditulis enggak. Jadi penulis wahyu itu betul-betul Nabi SAW dapat wahyu, beliau sampaikan di hadapan Nabi ditulis. Ya, makanya kemudian ketika sahabat Utsman bin Affan ya mengumumkan radhiyallahu anhu, nanti kita akan kumpulkan. Itu maksudnya adalah siapa saja yang pernah nulis di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan yang punya tulisan Quran sembarangan, bukan, ya. Dia harus tersertifikasi apa ya? Meyakinkan atau dia betul-betul ya sahabat ini menulisnya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana tulisannya ya tadi di batu, di kurma, di kepingan tulang seadanya waktu itu ya. Sahabat tuh waktu wahyu turun. Apa nih yang ada gitu ya. Ada kurma, pelepah kurma ya. Ada batu di batu, ada tulang diambil tulang. Ya. Saking apa? Enggak ada persiapan. Hari ini kita nulis wahyu. Ayo ambil alat-alat mana yang bisa tulis. Dan datang wahyu, turun wahyu, ya disampaikan, yang bisa nulis nyari seketemunya. Ya, sampai di sini clear. Ada pertanyaan boleh ya, diskusinya biar seru nggak apa-apa. Monggo. Mau tanya. Monggo. Bangsa Arab tuh kan terkenal kuat hafalannya ya. Ye. Itu begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu itu, yang sebagian besar tuh menghafal ya, tidak menulis. Atau bagaimana? Ye. Ya, sebagian besar sahabat menghafal, bukan menulis ya. Tapi Rasulullah juga, jadi begini, Al-Quran itu pertama kali datang, ya, itu yang hanya boleh ditulis ketika Rasulullah jadi Nabi, jadi Rasul ya. Beliau itu melarang orang menulis hadis. Ya, yang hanya boleh ditulis apa? Quran saja. Jadi ada periode di mana beliau itu, kalau nulis dari saya, itu hanya Al-Quran saja. Hadis jangan ditulis. Itu ada periode masa-masa seperti itu. Ya, sehingga tidak tercampur antara Quran dengan hadis. Nah, periode yang lain ketika orang sudah ngerti ya bahwasanya Quran tuh begini, terus hadis tuh beda sekali kan, redaksinya, kemudian struktur bahasanya. Maka kemudian beliau ketika nasihatin sesuatu, tolong tulis apa yang saya ucapkan untuk sahabat itu, boleh. Ya, jadi ada periode yang boleh ditulis hanya Quran saja, ada periode hadis pun suatu saat boleh ditulis atas rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Malaikat Jibril itu kan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dengan cara talaki dalam bentuk qiraah kan, bacaan, bukan tulisan. Bukan. Jadi yang utama sebenarnya qiraah apa sih?
yang utama itu memang menghafal ya Ustaz. Nggih. Ya, jadi Quran itu ya fisudur, ya disimpannya dalam hati. Ya, adapun dalam tulisan itu sebagai pelengkap, ya, sebagai pendukung, ya, sarana pendukung bahwasannya yang kami dapatkan dari Nabi SAW itu ini loh, buktinya tulisan ini. Ya, jadi semua sahabat-sahabat Nabi SAW itu mereka menghafalkan Quran dari hati mereka. Ya, jadi yang punya tulisan itu pun pasti hafal. Jadi nggak ada ceritanya. Jadi gini, ada yang punya hafal ayatnya tapi nggak punya tulisan. Tapi kalau punya tulisan pasti hafal. Nangkep ya? Bedanya hari ini setiap orang punya tulisan Quran, tapi tidak semua hafal. Ya, kebalik gitu ya. Aduh, ini kok. Baik, ada lagi Ustazah, silakan. Yang lain juga boleh ya, bertanya-tanya kalau bisa. Enggak ada ganjil. Oke. Kalau tidak lanjut. Lanjut ya. Baik, sehingga di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau didekati oleh siapa? Umar bin Al-Khattab, ya, waktu itu banyak sekali berguguran para penghafal-penghafal Quran yang dikhawatirkan, waduh ini kalau hafalan Qurannya ya banyak yang para sahabat yang hafal Quran banyak yang meninggal, bagaimana ini? Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu menolak, nanti ada pendalamannya, ya, kita singkat aja di sini. Nah, kemudian beliau memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menjadi ketua pelaksana pengumpulan, ya, pengkodifikasikan tulisan Al-Quran yang ditulis oleh para kutab al-wahyi, para penulis wahyu. Ya, sehingga panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ini hanya mengumumkan, ya, mengumumkan siapa yang pernah nulis Quran di depan atau di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, temuin saya. Ya, temuin panitia, ya, kami tunggu, ya. Nah, supaya apa? Qurannya ini tersusun, ya, semuanya, ya, jangan ada yang ketinggalan, ya. Dan semua Quran ini, ya, sepakat bacaannya adalah sabatu ahruf. Ya, apa sabatu ahruf nanti kita bahas lebih detail, ya. Nah, PR belum apa-apa udah PR, ya. Jangan dibahas sekarang, ya. PR. Waktu mengumpulkan tulisan Quran ini ada syarat, ya. Syaratnya apa? Nangkep nggak kira-kira? Gimana ya? Iya Ustaz. Nggih. Syarat Qurannya ini diterima itu apa? Gitu, ya. Syarat para sahabat yang ke panitia itu Quran apa? Ya, tulisan Quran yang diberikan itu, ini ada tulisan Quran ini, syaratnya apa? Satu. Yang kedua, ada ayat Al-Quran yang sahabat-sahabat Nabi hafal. Ya, para penghafal Quran itu semuanya hafal ayat ini. Tapi tulisannya enggak ada. Nangkep ya kalimatnya, ya? Ya, jadi ada ayat Al-Quran, ya, yang hafal semua sahabat Nabi SAW hafal, tapi nggak ada yang bawa tulisannya. Sampai muncul ada sahabat, ya, satu sahabat siapa namanya, kemudian ayatnya apa, kemudian dia tidak memenuhi syarat, tapi diterima sebabnya apa? Nangkep nggak ya kira-kira? Pusing ini kayaknya nih. Ya, nggak wajib jawab sih. Kalau mau jawab ya alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Mas Afwan, Ustaz, maksudnya ayat itu tidak termasuk dalam ini Al-Quran? Termasuk kan maksudnya? Hari ini termasuk, ya. Pada waktu itu belum. Pada waktu itu termasuk Quran, tapi yang nulis itu jarang gitu ya. Bukan sekedar jarang, ya. Bahkan hanya satu sahabat itu yang nulis. Dan
syaratnya itu kan nggak cuma satu, ya, harus ada saksi segala macam ya. Aslinya nggak mau memenuhi syarat, ya, tetapi diterima karena satu sebab. Menyertakan referensi enggak, Ustaz? Lebih baik kalau ada referensinya lebih baik. Ya, nggak wajib ya. Udah clear ya. Nanti ada 2 ayat yang di situ khilaf, nanti ceritanya panjang. Ya, jadi para musuh-musuh Islam ya sampai pernah berpendapat bahwasannya Quran itu ada yang nggak mutawatir. Ya, kenapa? Karena ada satu ayat yang hukumnya tidak mutawatir. Waduh, ini serem ini. Ya, padahal mutawatir waktu itu adalah semua sahabat hafal, hanya tidak mutawatir secara tulisan. Oke, lanjut. Nah, setelah dikumpulkan ya di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dah 30 juz selesai. Ya. Kemudian berganti kepemimpinan menjadi Umar bin Khattab, kemudian siapa? Utsman bin Affan. Nah, ada satu peristiwa ya bahwa Quran ini harus dijadikan standar. Maksudnya harus ada standarisasi Quran. Bacaan Quran itu harus ini. Ya, karena ada peristiwa umat Islam berpecah belah di dalam bacaan Quran. Nanti detailnya di ilmu qiraat ya. Baik, maka kemudian Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ya kembali menyusun kepanitiaan, muncullah penulisan Quran bersumber dari siapa? Quran yang dikumpulkan tulisannya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditulis ulang dengan beberapa macam tulisan. Ya. PR lagi. Ada berapa tulisannya timnya sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu? Ya. Ada berapa kosong maksudnya? Ya. Ada berapa mushaf yang disebut dengan Masahif Utsmaniyah. Nah, setelah tahu ada berapa, dikirim kemana saja itu mushaf. 2, ya. Yang ketiga, siapa gurunya? Halo. Iya, jelas lagi dicatat ya, lagi dicatat. Oke, berapa mushaf, ke kota mana saja, siapa guru pendampingnya ya. Jadi sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu tidak pernah mengirim suatu mushaf kecuali ada gurunya. Ya. Hari ini mushaf banyak di mana-mana, gurunya masih banyak yang perlu di-upgrade. Termasuk yang ada di sini ini ya. Ya, nanti laki lah sama Ustaz Inwar lah. Ya, gurunya harus di-upgrade. Jadi dulu itu ngajarin Quran itu harus ada guru khusus ya, yang itu juga hasil dari sudah bertalaki kepada sahabat-sahabat dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu tidak pernah mengirim mushaf Quran kecuali beserta gurunya. Pertanyaan berikutnya, apakah mushaf-mushaf tersebut adalah kopas atau nyalin sendiri? Pertanyaannya gitu ya. Sehingga nanti mushaf ini sama atau tidak sih? Jadi kalau zaman kita kan tinggal di copy paste ya, tinggal di di fotokopi, set jadi gitu ya. Nah, di zaman dulu apakah jadi satu kemudian ditulis ulang gitu ya, jadi beberapa gitu, atau masing-masing ditulis sendiri? Nah, ini PR. Banyak amat PR-nya, biarin. Biar serius belajarnya ya. Nah, clear ya. Nah,
ejaannya semenjak itu disebut sebagai ejaan Rosem Utsmani. Ya, karena ejaan itulah yang kemudian disepakati oleh para ulama menjadi ejaan Quran yang disepakati. Bahkan selain dari mushaf ini, kalau ada tulisan-tulisan Quran Bakar. dibakar semuanya. Ya, sehingga yang diterima atau menjadi kesepakatan sahabat ketika itu adalah harus sesuai dengan Rosem Utsmani. Ya, sehingga penulisan Al-Quran semenjak Khalifah Utsman bin Affan ini ya, terus dilanjut dengan tabi'in, tabi'in, semuanya Rosem Utsmani. Ya. Dilalah gitu. Beberapa tahun ada masa di mana Quran tidak ditulis dengan Rosem Utsmani. Ya, jadi ada peristiwa di mana Quran tidak ditulis dengan Rosem Utsmani. Ya, fakta ini ada di mana? Di tahun 70-an tuh ada. Jadi sebelum Raja Fahad sebelum ada penulisan oleh Syekh Usman Toha apa ya Ustaz ya? Suriah kan 1970 tuh bikin Rosem itu. Syekh Usman Toha kemudian tahun 19 berapa sih 80-an apa ya? Dipanggil oleh Raja Fahad untuk membuat Rosem Quran Timur Tengah itu loh. Ya, jadi bedakan ya antara Rosem Utsmani dengan Usman Toha. Syekh Usman Toha hari ini masih hidup. Ya. Kalau Rosem Utsmani itu ejaan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jangan sampai kita baca Utsman Toha, oh ini berarti Rosem Utsmani. Ya, yang ditulis oleh selain Usman Toha dianggap bukan Rosem Utsmani. Allah ini. Enggak ya Utsmani juga. Iya, cuma kan maksudnya itu ketika kevakuman terjadi terus pada tahun 1970 ada gerakan untuk memperhatikan kembali eksistensi Rosem Utsmani itu. Ya, jadi Quran itu ya penulis wahyunya itu betul-betul istimewa. Ya, makanya di zaman Khalifah Turki Utsmani ya kenapa muncul pertama kali Quran dicetak itu di Jerman dan di Rusia. Nanti akan ada pembahasannya ya. Jadi Quran itu pertama kali pakai mesin adalah di Jerman dan di Rusia. Loh, kok nggak ada di umat Islam? Karena menulis Quran dengan mesin itu bid'ah. Ya, itu mesin tuh nggak ada kemuliaannya secara mukallaf ya. Dia hanya alat. Kok sampai menulis kalamullah ini pelanggaran versi Turki Utsmani waktu itu. Ya, sehingga tidak ditemui bahwa Quran itu ditulis dengan mesin. Jadi Quran itu harus apa? Harus dengan orang. Nah, itu dulu ya perjuangan luar biasa ya. Nah, tapi hari ini pakai mesin gimana Ustaz hukumnya? Apa enaknya ngomong? Ada yang bisa bantu jawab? Masalah urgensi. Hari ini mushaf Quran itu menjadi diremehkan ya. Menjadi ya berkuranglah keberkahan tulisan Quran itu. Kenapa? Karena cetak mesin. Dan saya pernah mengiringi percetakan mesin. Ya, saya mendampingi ya, diberikan syarat yang harus karyawannya harus menjaga wudhu ya, nggak boleh ada musik-musikan, mesinnya harus dicuci dulu bersih, nggak boleh ada najis ya, kertasnya juga harus bersih ya, bahkan ini yang susah ini harus tidak mengandung alkohol, ini agak ribet ini ya. Kemudian harus disetel murotal, harus didampingi oleh seorang yang hafid Quran. Itu aturan mainnya cukup sangat ketat luar biasa ya, tapi tetap mesin ya, tetap mesin. Dan mesinnya waktu itu dari Korea ya. Jadi kalau ada rusak apa itu yang benerin orang kafir. Sambil megang-megang kita nggak rela sebenarnya waktu itu. Ala kulli hal percetakan Quran itu
perlu ada standarisasi ya. Harusnya itu dikawalnya itu lebih lagi. Ya mobil khusus untuk Indonesia ini ya. Indonesia ini kayaknya belum ada yang apa namanya aturan mainnya itu dibakukan secara undang-undang itu belum ada. Kalau Madinah itu udah clear. Ya, Ustaz sudah pernah ke yang percetakan Al-Quran di Madinah itu, Ustaz? Saya belum. Ya waktu umroh saya nggak mampir ke sana. Oh, sih. Ustadz, ada yang Quran yang ditulis tangan sama Ustadz yang di Madinah itu, yang disampaikan sama Ustazah Saroya. Gimana? Saroya. Pertanyaannya gimana? Ustadz ada dapat Al-Quran yang ditulis tangan, yang Ini dari Syekh yang ada di Madinah. Ini pertanyaan atau pernyataan? Bukan Ustadz, karena kan gini, tadi kan Ustadz tadi sampaikan kayaknya kalau di mesin itu kan, kadang kan susah ini dapat yang tangan itu Ustadz, agak susah. Nah Ustadz punya enggak gitu, karena kan bisa diiniin gitu loh ke kita gitu, biar kita dapat juga Al-Qur'annya yang ditulis tangan. Gitu loh, dipajang di museum itu, Bu. Dipajang di museum Madinah sana kan, yang tulisan tangannya gede banget itu. Kalau sekarang sudah cetakan ya Ustaz ya? Saya Semua punya sudah cetakan. Semua sudah cetakan, yang tulisan tangannya asli itu sudah dipajang di museum. Enggak ada yang ditulis tangan? Nah, yang kecil-kecil? Oh, jadi cetakan tulisan tangan itu kemudian dicetak ya Ustaz ya? Bukan tulis tangan semua tulis tangan, enggak, tulis tangan, masternya tulis tangan. Kalau yang cetakan Madinah saya punya sih, yang tulisannya Usman Toha punya, cuma bukan tulisan tangan dalam arti orisinil, tapi sudah cetakan. Oh, udah cetakan. Hari ini di Indonesia juga pakainya Usman Toha, tapi copy paste dari Timur Tengah. Tidak ditulis ulang lagi maksud Ustaz? Tidak ditulis tangan sendiri maksudnya? Gitu Ustaz. Berarti sekarang semuanya, walaupun yang dari Madinah itu yang gratis kalau kita umroh itu pun cetak juga, bukan tulisan tangan ya Ustaz ya? Tulisan tangan capek banget Bu. Bukan, maksudnya kan entah ada yang sama seperti Syekh Toha itu kan, jadi diperbanyak orang-orang yang sama seperti beliau kan, jadi tidak beliau wafat kan wassalam gitu maksudnya. Mudah-mudahan ada kaderisasi ya. Iya. Banyak kok khotot ya, ahli penulis-penulis yang tulisannya juga bagus ya. Cuman di antara semua yang paling enak dibaca itu tulisannya Syekh Usman Toha. Oke, lanjut nggih. Oke. Baik. Lanjut, tahun 70-an sampai 80-an ya, barulah kemudian dunia Islam mulai kembali memperhatikan eksistensi Rasul Utsmani ya, sehingga macam-macam qiraat cek ya, ini Rasul Utsmani atau bukan gitu ya. Karena beda dengan kitab-kitab yang lain ya, Taurat, Injil, kemudian Zabur itu langsung turun gelondongan, jreng gitu ya. Bahkan Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim ya, Taurat itu Nabi Musa alaihissalam misalnya ya, dapat tuh dari langit ya, langsung berupa apa? Berupa lembaran gitu ya, lembaran ya. Wajar kalau kemudian siapa namanya Bani Israel menjadikan jimat tuh wajar gitu ya, karena betul-betul langsung turun dari langit gitu ya. Nah, Quran itu enggak ada yang turun dari langit tulisannya gitu ya, enggak ya, tapi datang berupa bunyi, berupa bacaan yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu turunnya juga enggak langsung 30 juz jreng, enggak. Ya, jadi 30 juz itu turun di mana? Dari Lauh Mahfud ke Baitul Ma'mur. Ya, kapan turunnya? Di malam Lailatul Qadar. Ya, maka kemudian malam itu menjadi khairum min alfi syahr. Kenapa? Karena turunnya Quran secara gelondongan ya, bahasa saya. Ya, secara utuh 30 juz itu di Baitul Ma'mur ya, kemudian dari Baitul Ma'mur
Jibril alaihissalam mengantarkan ayat demi ayat, surat demi surat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, taib. Ini bedanya Quran dengan kitab-kitab yang lain. Ya. Nah, di awal penulisan Rasul Utsmani juga enggak ada ya fathah kasrah dhammah titik enggak ada. Semuanya gundul pacul ya, gundul pacul. Maksudnya betul-betul hanya garis-garis saja. Ya, dan garisnya zaman dulu enggak seperti hari ini Syekh Usman Toha enak dibaca. Dulu itu khotnya khot kufi gitu ya, kotak-kotak. kotak-kotak. Sek, lurus-lurus kayak gitu ya. Tapi ngerti ya Ustadz? Ngerti, karena kan kode-kode. Oh, Ya, jadi kayak boleh dibilang coret-coretan kita lah. Kita kalau lagi nulis kan tulisan dokter, kadang kan kita doang yang ngerti. Gitu. Nah, di zaman dulu itu sahabat-sahabat tuh kemudian menulis ya kayak gitu tulisannya. Gitu. Taib, ya setelah Islam berkembang ya banyak non Arab ya, Persia, Badui ya, apalagi non Arab ini susah bacanya. Ya sampai Pak Kiai itu pernah cerita ada seorang raja ngirim utusan ya ke raja yang lain. Dulu kan raja itu diakui dalam Islam ya, walaupun khalifah cuma satu di dunia, cuman raja-raja di beberapa tempat itu diakui sebagai perwakilan khalifah ya. Sebagaimana juga Jogja dulu kan termasuk perwakilan khalifah ya, sampai hari ini harusnya perwakilan khalifah. Nah, ketika raja satu mengirim utusan ke raja yang lain, ya tulisannya itu iqbalu, ya kita tulis sebentar. Tulisan dari iqbalu. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan. Iya, ya. Iqbalu tulisannya gimana? Gini ya. Kebaca nggak? Baca. Nggih, iqbalu ya. Dibaca oleh raja yang lain, uqtulu. Oh, Masya Allah. Oh, ada kayak ada taknya ya. Oh, iya, Ding. Nggih, jadinya apa? Bisa. Bunuhlah mereka. Bunuhlah. Bunuhlah kok. Akhirnya utusan itu dibunuh. Oh. Ya kaget. Ya Allah, ini terimalah malah suruh bunuhlah. Ya harusnya kan iqbalu itu kan kalau dikasih tanda baca kan jadinya gini kan iqbalu gitu kan. Yang baca itu bukan orang Arab ya, Ustaz? Orang Ajam. Ya nggak tahu lah, pokoknya Kiai itu ceritanya gitulah, ceritanya kayak gimana, intinya saking mengerikannya tanpa tanda baca ya, bacaannya itu bisa berubah jadi uqtulu. Saya juga belum tahu referensinya dari mana, pokoknya Kiai pernah cerita ya, wallahualam bisawab ini. Saya belum dapetin referensi beliau. Ya, uqtulu ya artinya bunuhlah. Ya, jadi terimalah berubah jadi apa? Bunuhlah. Semenjak itu kata Pak Kiai, maka tanda baca itu penting. Ya, jadi satu tulisan bisa dibaca beberapa cara. Nah, gitu. Nah, maka kemudian muncullah ya perdebatan. Dulu ngasih titik, ngasih coretan ke Quran itu nggak boleh loh, haram. Ya, Ibnu Mas'ud, ya itu termasuk yang mengharamkan. Jangan menambahkan satu titik pun dalam mushaf. Ya, jadi kalau nulis itu ya udah benar gitu ya. Nah, kemudian beberapa tahun muncullah Al-Imam Abdul Aswad Ad-Duali. Ahli nahwu ini ya. Ya. Ini kemudian memerintahkan murid-muridnya, diantaranya adalah siapa? Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, untuk memberikan i'rab. Ya, berupa titik. Awalnya bukan harokat ya, berupa titik-titik. Kalau saya bacanya itu marfu, ya, beri titik di atas. Kalau mansub, beri titik di tengah. Kalau majrur, beri titik di bawah. Jadi tandanya titik atas, titik tengah, titik bawah. Sampai hari ini masih dipakai ya di beberapa itu
fathah, kasroh, apa? Nah, ada yang pakai kayak gitu ya. Ini sejarahnya Imam Abul Aswad Ad-Duali. Ya. Nah, kemudian di zaman Khalifah Abdullah Malik bin Marwan, ya ini banyak sekali kesan-kesan membaca Quran, ya. Terutama lahannya ini lahan yang sangat serius, ya. Sehingga muncullah seorang gubernur ya, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Terkenal Ya. Ustaz. Ini penghafal Quran tapi apa? Jam. Kejam. Ya. Mati seluruh lawan politiknya ini. Terkenal banget. Ya. Ini ya, ini walaupun beliau itu terkenal kejam jahat gitu ya, tetapi jasanya ya, jasanya terhadap Quran itu luar biasa ya, makanya hati-hati ya orang Quran itu ya. Ada beberapa kisah nanti kapan-kapan kita bisa detailkan ya. Pak Kiai Hasan Saqaf pernah cerita nih ya tentang Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Meninggalnya juga mengerikan ya. Kayak kualat gitulah. Ya, nah. Ya, beliau memerintahkan Nasir bin Asim Al-Laythi. Siapa coba? Nasir bin Asim Al-Laythi itu siapa? Ada yang kenal? Imam Nasir bin Asim Al-Laythi. Halo, ini masa segini banyak nggak ada yang kenal? Ada yang punya nomor WA-nya nggak? Belum kenal. Yang mengurutkan huruf hijaiyah. Nggih. Ini kenal nih. Ustadz punya nomor WA-nya, boleh? Ya. Ya, jadi Imam Nasir bin Asim Al-Laythi ini yang pertama kali menyusun alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Nah, itu. Loh, sebelum itu apa Ustadz? Sebelum itu abjad, hawaz, huti, kalamun. Nah, itu nanti kalau kita masuk qiraat wajib itu dihafal tuh. Ya, urutan berdasarkan apa? Abjad, hawaz. Ya, jangan cuman alif, ba, ta, jim, ha, ho, ya. Padahal ada urutan yang lain yang lebih tua ketimbang alif, ba, ta. Ya, kenapa alif, ba, ta? Berdasarkan bentuknya. Semenjak ditemukan titik-titik itu, oh ternyata yang mirip-mirip tuh ba, ta mirip, jim, ha, ho mirip, bedanya titik aja lah dikasih titik. Ya, sebelumnya nggak urut kayak gitu ya. Baik. Nah, setelah kemudian memerintahkan tadi Nasir bin Asim Al-Laythi dan Yahya bin Ya'mar, ya, kemudian ada beberapa kesimpulan. Pertama, ada nuqat ijam, adanya titik ya untuk membedakan satu dengan yang lain. Ya, karena Al-Imam Abul Aswad Ad-Duali hanya memberikan apa? Perbedaan i'rab saja. Ya, yang kedua, titik tersebut tidak lebih dari 3. Yang ketiga, titik tersebut sama dengan titik Abul Aswad Ad-Duali. Dah risetnya kayak gitu, ya. Nah, selanjutnya muncullah ilmu namanya waqaf ibtida, yaitu bacaan yang tidak boleh mengambil nafas sembarangan. Maka muncul ilmu waqaf dan ibtida dan seterusnya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau enggak langsung masuk ke ilmu qiraat. Alhamdulillah udah pinter semua ya. Baik, lanjut ilmu qiraat. Apa itu ilmu qiraat? Al-qiraatu ilmun bi kaifiyati ada'i kalimatil Qur'ani wa ikhtilafiha ma'zuwan linaqilihi. Ya. Qiraat itu sebuah disiplin ilmu bi kaifiyah, tentang tata cara ya, ada kalimat menegakkan ya atau melafatkan kata-kata Quran ya, kosakata dalam Quran, wahtilafiha, dan perbedaannya dalam melafatkannya, makzuwan dengan menisbatkan linaqilihi terhadap orang yang meriwayatkan. Ya, jadi ilmu qiraat itu ada unsur kaifiyah cara bacanya, ya,
ada khilaf-khilafnya, kemudian ada siapa yang membawakan riwayat tersebut. Ya, disandarkan kepada siapa? Baik. Nah, ada syarat qiraat itu bisa diterima. Ya. Disebut dengan syarat qiraah as-sahihah. Ya, syarat qiraah yang benar. 1, mutawatir atau sanadnya sahih. Ya, yang kedua, harus sesuai dengan Rasm Utsmani. Yang ketiga, sesuai dengan tata bahasa Arab. Ya, walaupun sesuainya cuma salah satu dari suku Arab ya, itu sudah masuk. Ya. Nah, sebenarnya ya, kalau syaratnya ini cuma 1, itu udah beres sebenarnya. Ya. Kalau sanadnya sahih mutawatir, itu pasti sesuai Rasm Utsmani, pasti sesuai bahasa Arab. Sebenarnya ya, ini rahasia ya, jangan bilang-bilang ya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan harus jawab 3-tiganya ya. Kalau ada ujian ya. Lanjut, ada pertanyaan? Tidak, lanjut. Nah, sebenarnya secara sanad ya, Al-Imam Suyuti itu menyebutkan ya, dinukil oleh Ibnu Jazari, ada sanad Quran itu ada yang mutawatir, ada yang masyhur, ada yang ahad, ada yang syadz, ada yang maudhu, ada yang mudraj ya. Udah 6 tingkatan. Ya, jadi bacaan Quran itu ada yang nggak benar juga loh. Ya, ada yang ngarang, ada ya, tetapi itu bisa diketahui oleh ulama-ulama Quran. Ya, mutawatir dah clear, masyhur, ahad, ya ada yang bacanya ahad muttaqina rafa rifa. Ini bacaan ahad, ini enggak diterima. Ada yang syadz, fal yauma nunajjika menjadi nunahika ibadanika, ini syadz ya. Ada yang maudhu, itu banyak yang maudhu. Mudraj juga ada yang banyak ya. Nah, bagaimana kedudukannya? Kedudukannya adalah ada 3 level kedudukan bacaan Quran. Yang pertama disebut dengan qiraah as-sab'ah. Ya, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Qiraat ada 7. Pertama adalah Imam Nafi', yang kedua Ibnu Katsir, yang ketiga Abu Amr, yang keempat Ibnu Amir, yang kelima Asim, 6 Hamzah, 7 Al-Kisai. Ini disebut sebagai qiraah sab'ah. PR. Ustaz, qiraah yang tidak memenuhi syarat tadi kedudukannya bagaimana? Mohon maaf. Ya. Jadi yang tidak memenuhi syarat, ya, nanti kaitannya dengan tingkatan. Ya. Kalau yang mutawatir pasti kalau nggak sab'ah, asroh, sugro atau kubro. Ya, yang masyhur, yang ahad, yang syadz gimana? Semuanya dimasukkan ke dalam bacaan syadzah. Ya, tidak diterima sebagai bacaan Quran, tetapi diterima sebagai tafsirnya Quran. Sehingga beristimbat hukum dengan riwayat yang syadz itu masih diperbolehkan. Tetapi tidak boleh digunakan ketika sholat, apalagi mengimami sholat jamaah. Gitu ya, saya tanya jawabannya. Mudah-mudahan Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, lanjut ya. Jadi kedudukannya pertama qiraah sab'ah. Ya. Setelah itu ada qiraat siapa lagi? Ada yang masih mutawatir juga, tetapi belum ada dalam qiraat sab'ah. Ditambahkanlah 3 qiraat, yaitu qiraat Ya'qub, kemudian qiraat Khalaf, kemudian qiraat Abu Ja'far atau Yazid bin Qaqqa. Ya. Nah, PR-nya adalah sebutkan kota-kota pusat penyebaran qiraat tersebut. Ya. Imam Nafi' di mana, Imam Ibnu Katsir di mana, Imam Abu Amr di mana, Imam Ibnu Amir di mana, Imam Asim di mana, Imam Hamzah di mana, Imam Al-Kisai di mana? Halo, clear PR-nya? Iya, Ustaz. Ditambah. Terus apa ya, Ustaz? Oke. Termasuk qiraat asrohnya Ya'qub, Khalaf, Yazid ya.
Abu Ja'far juga di mana. Ingat ya, di mana, bukan tempat lahir beliau. Ya, pusat penyebarannya di mana? Ada yang karena beliau ini Al-Hadrami, berarti dia di mana? Di Hadramaut. ini ada yang pernah menjawab dengan kurang tepat. Ya. Ini enak, saya dulu ngapalin susah banget Sabah itu. Ya, Imam Nafi, Ibnu Katsir, setelah itu siapa ya? Abu Amr, setelah itu siapa ya? Ibnu Amir, setelah itu Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Kisai. Dia valid, ya ini 7. Enggak hafal-hafal. Setelah dipetakan, imam ini di sini, imam ini di sini, imam ini di sini ya, dipetakan, ya Allah, ternyata gampang, cuman gini, beres, ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ada qiraat arba'atul ashr atau qiraat 14. Inilah yang disebut dengan ya tambah lagi Imam Hasan Al-Basri, kemudian qiraat Ibnu Muhaisin, kemudian qiraat Yahya Al-Yazidi dan qiraat Sanabud. Ya, ini 4 qiraat yang dihukumi syadz, ya, syadzah. Mudah-mudahan kita bisa belajar nanti ya qiraat syadzah. Artinya kalau kita belajar sampai mendapatkan sanad qiraat syadzah, berarti kita sudah selesai sabahnya, selesai asroh sugro, asroh kubro. Mudah-mudahan ya Imam Kolon, Markas Imam Kolon memfasilitasi ya semua teman-teman di sini untuk sampai di qiraah 14. Bisa Ustaz? Insya Allah. Ya, makanya jangan berhenti belajarnya, okay? Kita itu baru belajar alif ba ta ini ya. PR-nya masih panjang. Ya, harus sampai ke 14 qiraat. Biasanya bil khifat atau bil ghaib atau bin nazar. Nanti kebijakan gurunya, silakan diskusi dengan gurunya, okay? Ya, bisa kalau yang paling kan sanad itu ada sanad terkuat ya. Di antara sanad terkuat hari ini itu disebutkan oleh siapa? Syekh Dr. Aiman Rizwaid. Ya, beliau itu punya jalur sanad terkuat di dunia. Kenapa? Karena semua guru-gurunya itu betul-betul apa? Memberikan syarat yang sangat ketat dan begitulah yang terbaik. Ya, makanya kalau punya jalur guru kok nyambung dengan siapa? Dengan Dr. Aiman Rizwaid itu bagus sekali. Ya. Dan salah satu guru kami nyambung sanadnya ke siapa? Dr. Aiman Rizwaid. Itu standarnya memang mantap. Ketat kok Dr. Aiman ketat. Ya, makanya terus belajar ya, jangan pernah menyerah ya. Baik. Lanjut. Nah, pernah di suatu ketika qiraah itu hanya diakui sabah saja. Ya, makanya kalau ada misalkan Imam Nawawi ya atau misalnya Imam di sini Muhammad Abu Fadl Ibrahim, ya beliau mengatakan qiraat yang mutawatir itu hanya sabah. Ya. Jadi ada masa di mana qiraat itu hanya diakui 7 qiraat saja. Tapi setelah diteliti ternyata apa? Mutawatirah juga, ya. Bahkan Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, gurunya dari Kiai Fatoni, menukil pendapat Imam Jazari yang mengatakan dewasa ini ya la yujadul yaum qiraatun mutawatirah wara al-ashr. Ya, tidak didapati hari ini qiraat yang mutawatir selain dari qiraah asrah. Wa in arada fi sadri al-awwal fa yahtamilu insyaallah. Dan seandainya pada masa perdakwaan Islam mungkin saja masih didapatkan ya wallahu alam bishawab. Artinya bahwa qiraah yang bisa diterima hari ini hanya sampai pada 10 ya, qiraah 10 atau asrah kubro. Nah, kenapa yang 14 tidak masuk? Karena Ibnu Jazari menyebutnya sebagai syadz. Ya, artinya tidak dapat diakui sebagai bacaan Quran yang sah sebab nilai sanadnya masih syadz. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak, lanjut. Lanjut, nggih. Nah, sabatu ahruf ya itu meliputi 7 huruf. Ya. PR, sebutkan makna sabatu ahruf. Berdasarkan jumhur ulama atau berdasarkan ininya, perbedaan pendapatnya? Yang wajib jumhur. Kalau bisa nyebut yang lain sunnah. Ya, karena banyak sekali itu macam-macam pendapat. Banyak pendapat. Ya, jumhur ditulis, yang lain boleh disertakan. Ya, dan singkat cerita, ya Quran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat itu enggak cuman satu ragam ya, satu sahabat dapat, satu sahabat yang lain enggak. Itu kebijakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nurun ke muridnya. Sahabat Nabi itu kalau ngajarin ke muridnya yang lain itu gitu. Ya orang ini diajarin ini, orang ini diajarin itu gitu ya. Jadi beda, nurun lagi ke imam qiraat. Ya. Makanya terkenalah peristiwa Imam siapa? Imam Hafs nanya ke Imam Asim, gurunya ya. Oh, Pak Guru, ya bahasa kita ya. Pak Guru, kok apa yang saya bacakan kepada Anda ya, yang Anda ajarkan kepada saya berbeda dengan temanku yang satunya itu, Imam Syu'bah ya. Maka apa jawaban Imam Asim? Yang saya ajarkan kepada Anda dari sahabat ini ya, yang saya ajarkan kepada Imam Syu'bah dari guru, yang lain ini ya. Karena begitulah Nabi SAW mengajarkan bacaan Quran. Yang paling terkenal adalah peristiwa perselisihan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan siapa? Hisham bin Hakim. Ya. Pernah Hisham bin Hakim jadi imam, bacaannya lain. Ya, hampir-hampir Umar bin Al-Khattab mau bilang subhanallah. Bacaannya keliru gitu kan. Nah, selesai salam, berguncang dadanya Umar bin Al-Khattab. Tahu sendiri Umar kalau udah urusannya benar, kebenaran gitu, nggak terima kalau sampai apa? Sampai disalah-salahkan ya sesuatu Quran apalagi ditenteng ini. Hey, kamu tadi jadi imam baca surat apa? Enggak begitu saya baca dari Nabi SAW ya. Dulu saya juga baca dari Nabi begitu. Enggak benar ya. Pokoknya saya enggak akan lepaskan Anda sampai kita ketemu dengan Nabi. Wah, ditenteng sepanjang jalan gitu. Ayo Nabi ya Rasul ya, ini ada orang yang baca Qur'annya aneh ya, beda. Akhirnya dilerai ya. Coba Umar bin Khattab bacanya gimana? Begini. Coba Amr bin Syam coba baca gini. Wahakata unzil ya. Umar bin Khattab baca, Nabi SAW mengatakan begitu Quran diturunkan ya. Kemudian Hisham bin Hakim baca, begitu diturunkan ya. Jadi loh, kok dua-duanya sama? Iya. Nah, beres ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan langsung dengan dalam tujuh qiraat gitu maksudnya Ustaz? Gimana sih? Masih belum mudeng saya. Enaknya gimana ceritanya ya? Baik. Ini pertanyaan yang bagus. Ini harusnya kita lain Ustaz. Kitabnya, ya. Mana Al-Qatan itu ada. Mabahits fi Umumil Quran itu ada perbedaan pendapat, terus pendapat terkuat yang mana itu kayaknya ada. Ala kulli hal, gini deh, gampangannya cerita ya, biar enak. Nabi SAW itu ya dapat bacaan Quran, itulah lahjahnya Quraisy. Ya. Dapat 1 ayat, 2 ayat ya, dia cerita kepada keluarganya, cerita kepada sahabat-sahabatnya ya. Nah, datang lagi Jibril salam bawa ayat lagi ya. Datang lagi umat yang lain dari bukan kabilah Quraisy ya. Singkat cerita Nabi SAW minta ya Jibril di belakangku itu ada emak-emak ya kayak yang daurah kayak gini nih, daurah banyak emak-emak kan ya.
Ya, banyak kakek-kakek ya, banyak lagi anak-anak kecil ya. Mereka kalau suruh baca yang kayak begini itu berat. Tolong turunkan lagi apa? Turunkan Wajah yang lagi lain. wajah bacaan yang lain ya. Masa orang Betawi yang biasanya aneh-aneh disuruh baca ana kan ribet ya. Ente suruh baca anta kan ribet. Contoh ini ya. Ini di Betawi kan begitu kan, biasanya aneh begini nih gitu kan. Kalau biasanya kayak gitu suruh baca wadduhe, suruh baca wadduha, itu ribet mulutnya. Ya akhirnya muncullah wadduhe, muncullah wadduhe semacam itu ya. Nah, Jibril alaihissalam nggak bisa memutuskan ya. Naiklah Jibril alaihissalam ke langit. Minta ya Allah, turunlah dengan Quran yang berikutnya ya. Ya dibaca begini ya. Kurang ya Jibril. Ada umat yang lain yang begini-begini. Naiklah lagi Jibril alaihissalam sampai bolak-balik. Ya, jadi Jibril alaihissalam tidak pernah memutuskan berdasarkan apa? Ijtihad. Ya, munculnya kenapa? Tauqifi semuanya. Yeah. Tauqifi. Munculnya bacaan Quran itu balik lagi ke langit. Ya, dan itu nggak deket loh ya. Langit itu berapa jauh? Jauh. Kalau pakai kendaraan pribadi kita, mobil atau pesawat itu 50.000 tahun. Nembus ya. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala Jibril alaihissalam naik wush, balik lagi, wush, naik lagi, balik lagi ya. Jadi qiraat itu merupakan perjuangannya Jibril alaihissalam. Ya, makanya tolong hargai ya. Kalau ditanya misalnya, Ustadzah, udah hafal Al-Fatihah belum? Jawabannya apa kira-kira? Belum dengan 7 riwayat. Ya, hari ini kalau ditanya, Ustadzah, sudah hafal surah Al-Fatihahnya Nabi belum? Hafal yang riwayat Hafaz, udah pernah belajar 10 qiraat sih, sudah pernah saya rekam juga. Oh, Al-Fatihah saja tapi Ustadz, yang lain belum. Sudah hafal? Coba. Sudah hafal Ustadzah? Belum Ustadz. Nah, lupa lagi. Ya. Ternyata kita semua di sini itu belum hafal surah Al-Fatihah. Waduh, Al-Fatihah nggak hafal. Ya ngaku aja, jujur. Ya, nggak usah malu ya. Ustaz, jujur saya bingung antara sab'atu aruf dengan qiraat sab'ah. Beda ya. Jawab dulu sab'atu ahruf, nanti saya baru akan jelas apa itu qiraat sab'ah. Ya. Supaya jelas nih qiraat sab'ah. Oke, kita ini pertanyaan ini belum bisa dijawab seketika ya. Jawabannya nanti di akhir ya. Kembali ke fase periwayatan. Ya, jadi setelah Nabi SAW mendapatkan ragam bacaan Quran itu, diajarkan kepada sahabat begini, diajarkan kepada yang lain begini ya. Oh, nanti pertanyaannya, gitu. Bagus, pertanyaannya bagus. Tapi insya Allah akan terang setelah di akhir. Nah, fase periwayatan, ya, dalam kitabnya Imam Al-Dhahabi, Tabaqat Al-Qurra, yang masyhur sebagai guru ahli qiraat Quran itu ada 7 sahabat. Ya, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab, Zain bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Mereka inilah hampir-hampir semua sanad itu nyambung ke 7 sahabat ini. Ya, hampir-hampir semua sanad Quran nyambung ke 7 sahabat ini ya. Ustaz, berarti satu sahabat satu qiraat? Enggak. Ya, ada satu sahabat yang banyak qiraat ya, tapi sahabat ini tidak dimiliki oleh qiraatnya sahabat yang lain. Ya, jadi sab'atu ahruf bukan melambangkan 7 qiraat. 7 qiraat hanya pilihan dari Al-Imam Ibnu Mujahid nanti setelah ini. Ya, itu ijtihad, boleh bisa dikatakan begitu ya. Ijtihadnya Ibnu Mujahid bahwa qiraat yang terkumpul yang bisa dipertanggungjawabkan itu versi beliau ada 7 yang disandarkan kepada imam-imam yang beliau pilih. Ijtihadnya Ibnu Mujahid, dan itu perdebatannya panjang. Oke, masuk ya.
Pokoknya ya fase periwayatan di tingkat sahabat itu ada 7 sahabat guru Quran yang utama. Ya. Baik dari talaki dengan Nabi SAW langsung ataupun dengan menulis di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu berserakan. Oke, lanjut. Nah, kapan munculnya ahli qiraat yang bisa dijadikan narasumber Quran di kawasan Madinah? Ya, kalau mau belajar qiraat di generasi sahabat, setelah generasi sahabat ya, adalah Sa'id ibnu Musayyab. Ya, kemudian muncul ahli qiraat di kawasan Mekah di generasi tabi'in, yaitu Ubaid ibnu Umair. Ya, di kawasan Kufah ada Alqamah ibnu Qais al-Nakhai. Di kawasan Basrah ada Abu Aliyah, ada Abu Roja, dan lain-lain. Di kawasan Damaskus ada Al-Mughirah ibnu Abi Syihab al-Mahzumi, ya, dan Khalifah ibnu Sa'ad. Ya, nah ini abad antara akhir abad pertama dan permulaan abad kedua Hijriah, sekitar 190 sekian sampai 100 sekian. Ya, itu muncul guru-guru Quran yang utama di generasi tabi'in. Sahabat tadi sudah, tabi'in sudah. Oke, lanjut. Nah, sehingga para murid-murid ya, pelajar-pelajar Quran itu datanglah ke guru-guru tadi itu. Ya. Sehingga murid-murid itu ada yang terkenal. Ya. Di antara yang paling terkenal adalah imam qiraat di Madinah, ada Abu Ja'far Yazid ibnu Al-Qaqqa. Ini gurunya Imam Nafi'. Ustaz, jadi yang sahih berapa qiraat? 10. Ya, 10 asroh sugro, asroh kubro itu yang paling tepat ya, dan memang nanti ya setelah ini kita akan ceritakan kenapa kemudian muncul 7 kemudian jadi 10. Ya. Lanjut dulu ya. Jadi generasi sahabat tadi sudah, generasi tabi'in sudah. Muridnya tabi'in inilah baru disebut imam qiraat. Di antaranya siapa? Di Madinah ada Abu Ja'far Yazid ibnu Al-Qaqqa, dan juga Al-Imam Nafi' ibnu Abdurrahman ibnu Nuaim. Ya. Di Mekah ada Ibnu Katsir. Di Kufah ada Asim. Ya. Di Hamzah dan Al-Kisai dan seterusnya. Di Basrah ada Abu Umar. Di Damaskus ada Ibnu Amir, ya, dan juga Surah Ibnu Yazid Al-Hadrami. Oke. Nah, barulah ya beberapa wilayah tersebut ya berkumpulnya itu di imam-imam itu. Ya, sehingga murid-murid yang mengajarkan itu ya selalu dari guru-guru itu. Ya. Nah, sampai sini dulu. Nah, muncullah yang namanya fase penulisan. Tadi kan fase berguru ya, sahabat sudah, tabi'in sudah. Setelah tabi'in muncullah ya murid-muridnya tabi'in ya, ngumpul para pelajar-pelajar ya, belajar kepada mereka. Nah, barulah setelah itu muncul yang namanya penulisan ilmu qiraat. Ya. Jadi kalau sahabat kan langsung kan ngajarin Quran. Kemudian tabi'in ngajarin Quran, ya, murid-muridnya tabi'in ngajarin Quran, ya, semuanya talaki, semuanya langsung, semuanya pakai mushaf, seandainya ada mushaf gitu ya, langsung ngaji ditulis, ngaji ditulis. Ya. Belum ada penulisan kitab, ini kitab riwayatnya Imam Hafs belum ada. Ya, kapan ada? Pertengahan kedua di abad 1 itu masih begitu ya. Nah, penulisan ilmu qiraat ada pada abad kedua akhir sampai abad ketiga, tapi bentuknya belum seragam. Ya, ada yang misalnya berguru kepada satu guru, ditulis. Misalnya Yahya bin Yazidi tadi ya, qiraatnya Abu Amr ditulis tuh. Ya, kemudian Imam Mughirah bin Syu'aib al-Tamimi menulis qiraatnya Imam Al-Kisai ditulis. Ya. Ada yang ngumpulin, belajar ke sono juga, belajar ke sini juga, ditulis dalam satu buku. Metode imam siapa gitu misalnya kan. Ya. Bahkan ada yang menulis 20 qiraat. Gurunya ini tulis, gurunya ini tulis, gurunya ini tulis, gurunya itu semua tulis. Jadi 20 qiraat. Ya.
Ada yang 7, ada yang 6, ada yang segala macam. Ya. Nah, umat bingung, ini qiraat ini yang mana ini? Nah, setelah itu muncul fase berikutnya namanya fase penyederhanaan qiraat. Ya. Ya, dicari nih. Oh, ternyata yang ini sama dengan sono. Oh, yang ini sama dengan sono. Ya. Kemudian waktu itu belum ada istilah qiraat sab'ah. Ya. Pokoknya kalau ini pertanyaannya banyak banget ini, Masya Allah. Dijawab deh satu-satu. Afwan Ustaz, saya bingung sebenarnya perbedaan sab'atu ahruf dengan qiraat sab'ah itu bagaimana? Tidak ada hubungannya. Ya, sab'atu ahruf itu ada hadis khusus, ya. Quran turun dengan sab'atu ahruf dengan 7 huruf. 7 huruf itu apa? PR. Ya, bisa lahjah, bisa tata bahasa, bisa dialek, nanti panjang cerita. Apakah setiap qiraat itu terdapat sab'atu ahruf? Sab'atu ahruf itu menyebar ke semua qiraah. Oke. Ustaz, jadi yang sahih berapa qiraat? Yang sahih yang menurut pendapat dari Al-Imam Ibnu Mujahid ya. Sab'ah dikumpulkan lagi oleh Imam Ibnu Jazari menjadi asroh. Sugro, puncaknya asroh kubro. Oke. Imam Ibnu Mujahid menyebutkan 7 sahabat yang namanya bisa dipertanggungjawab. Ini sekarang disebut qiraat 7, lalu qiraat lain disebut apa, Ustaz? 7 sahabat tadi itu bukan menunjukkan 7 qiraat. Ya. Sahabat-sahabat Nabi yang terkenal menjadi guru Quran itu ada 7. Selain itu banyak. Tapi yang masyhur di kalangan sanad-sanad Quran itu adalah 7 sahabat tadi. Ya. Qiraah yang lain disebut apa? Qiraah yang lain itu riwayatnya tidak bersambung sampai hari ini, kadang mentok di orang tertentu gitu ya. Baik, lanjut. Ustaz, di awal pertemuan penjelasan antum bahwasanya dari 10 qiraat itu dapat 980 tarik. Ya, jadi setelah fase qiraat tadi ya, setiap qiraat diambil 2 perawi, muridnya dipilih 2, ada yang langsung, ada yang jalurnya jauh. Ya. Terus muridnya perawi ini nulis kitab. Ya. Saya belajar dari misalnya Imam Hafs, saya belajarnya begini. Begini. Jadi satu paket bacaan. Oh, ada lagi murid yang lain. Saya belajar dari Imam Hafs tuh gini, punya cabang gini, kebijakannya, maka ada sedikit beda ya. Enggak banyak, mungkin 11-13 poin ya. Kemudian mereka ini, paket-paket bacaan ini disebut torik. Ya, saya ulang, ada qiraat, ada riwayat, ada torik. Ya, jadi torik itu adalah paket bacaan oleh suatu kitab tertentu yang diriwayatkan oleh guru-guru tertentu. Itu kebijakan mereka di dalam mengajarkan Quran sesuai dengan jalur yang dia pelajari. Nah, kenapa sampai bisa menghasilkan demikian banyaknya torik? Ya, karena setiap guru itu mengajarkan sesuai yang diajarkan gurunya dan dia berkebijakan. Oh, kebijakan kalau mau baca Quran satu paketnya itu begini. Ya, harus konsisten 2 harokat. Misalkan ketika mat Jawa, mat wajib dan mat jaiz. Kebanyakan mat jaiz, mat wajib itu semua dibahas ya. Oh, kalau ketemu mat jaiz begini harus begini. Oh, di sini harus dibaca sin. Oh, di sini harus dibaca sod, misalnya seperti itu. Ya, sehingga dari kebijakan-kebijakan itu muncullah kitab-kitab yang membahas itu semua, maka muncullah dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari ada 980 kitab menghasilkan 980 torik. Dah, clear. Oke, lanjut nggih. Ada pertanyaan boleh sambil saya istirahat. Udah enggak ada minum lagi ya. Sebentar saya ngambil minum dulu ya. Sampai mana? Sampai 980 torik ya. Kembali ke bahasan kita. Jadi setelah sekian banyak kitab-kitab yang membahas, maka ada masa namanya penyederhanaan qiraat. Ya, waktu itu qiraat sab'ah belum dikenal.
Karena waktu itu imam qiraat itu banyak. Ya, pokoknya siapapun yang memiliki riwayat Quran akan disebut sebagai imam qiraat. Ya. Sebab belum ada penjagaan terhadap validitas sanad qiraat yang mutawatirah, yang masyhurah maupun yang syadzah. Nah, muncullah seorang tokoh pembaharu ya yang begitu luar biasa. Namanya Ahmad bin Musa bin Al-Abbas bin Mujahid At-Tamimi, dikenal dengan Ibnu Mujahid, lahir 249 Hijriah, wafat 323 Hijriah. Beliaulah yang kemudian membuat kitab yang fenomenal, namanya kitab As-Sab'ah fil Qiraat. Gara-gara kitab beliau inilah muncul namanya Qiraah Sab'ah, gitu ya. Ya, jadi kenapa muncul? Karena beliau ini dianggap paling kredibel. Kredibilitasnya itu paling bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi kitabnya itu nggak ada yang bisa mengalahkan, walaupun perdebatan ada. Ya. Baik. Nah, setelah itu, gara-gara kitab As-Sab'ah fil Qiraat ini muncul Qiraah Sab'ah. Ya. Muncul lagi qiraat-qiraat yang lain, misalnya Abu Amr Ad-Dani bikin At-Taisir fi Qiraat Sab'ah, ya. Imam Syatibi bikin Hizul Amani, Wajhatani, ya. Kemudian muncul Sirat Al-Qari Al-Mubtadi, dan banyak sekali syarah-syarah yang menjelaskan tentang qiraah Syatibiyah. Nah, jadi qiraah Syatibiyah itu menjelaskan tulisannya Ibnu Mujahid yang dijelaskan secara mudah dalam kitab At-Taisir fil Qiraat Sab'ah. Ya. Nah, sehingga ya karena prestasi dari Imam Syatibi ini bisa mengumpulkan Qiraat Sab'ah dalam bentuk diwan, apa ya, syair atau nagom, apa ya bahasanya apa? Nazom, matan. Matan. Yeah, jadi satu-satunya imam yang fenomenal luar biasa. Ini ada pertanyaan, dari sekian ratus tarik itu riwayat Haus sendiri ada berapa tarik Ustaz? Ada 52, setelah itu disempurnakan 57 atau 58. Ya. Jadi dari 10 qiraat tersebut masing-masing toriknya itu ada 2 riwayat, ya. 2 riwayat. Berarti kan 20 perawi itu menghasilkan masing-masing sekitar 50-an, hampir 1000. Oke. Lanjut. Tadi sampai mana tadi? Nah, fenomena yang tidak terkalahkan adalah Hirzul Amani itu bisa menguasai dunia persanatan, perqiraatan, atau nggak ada yang bisa mengalahkan, sehingga semua orang kalau mau belajar qiraat itu rujukannya cuman Hirzul Amani. Ya. Baik. Hirzul Amani ini kan sama dengan itu kan Ustaz. Apa Matan Syatibiyah itu kan? Nggih, ya disebutnya Matan Syatibi. Nah, clear ya? Berapa ribu Matan bait? Ya, nanti panjang ya. Saya nggak bawa kitab Al-Finya, hampir 1000 bait. Itu kalau mau belajar qiraat Sab'ah yang paling utama itu harusnya hafal itu ya. Yeah. Ya. Tapi kata Pak Kiai kalau hafal itu dulu, kapan belajarnya? Nah, jadi enggak apa-apa ya, belajar terus. Mudah-mudahan generasi kita selanjutnya ada yang bisa sampai hafal ya. Dan itu Ustadz Dio itu lagi menghafal itu, Ustadz Dio. Nah, kalau bisa lanjutkan ya. Lanjutkan terus. Dan Kiai Hasan Sakho itu hafal ngelontok ya. Kalau kita lagi ngaji sama beliau itu semua bukan kitab, beliau itu udah ngomong aja lewek-lewek gitu. Ya, salah satu hari ini itu yang Indonesia ya, ulama Indonesia yang hafal Hirzul Amani itu Kiai Hasan Sakho. Baik, karena beliau S1, S2, S3 semuanya tentang ilmu qiraat, ilmu Quran. Nah, lanjut fase penyederhanaan rawi-rawi.
Nah, qiraah sabahnya Ibnu Mujahid itu masih banyak rawinya, ya. Ada yang 3, ada yang 5, ya. Misalnya Imam Asim itu rawinya banyak. Sekarang kan cuma 2 kan dipilih siapa? Syu'bah dan Hafs. Ya, itu sebelumnya itu banyak di dalam kitabnya Ibnu Mujahid itu. Maka muncullah ya ulama Abu Amr Ad-Dani, ya, Al-Andalusi. Beliau kemudian mengambil di setiap imam qiraat itu cuma 2 perawi saja, yaitu apa? Imam Nafi' menjadi perawinya Qalun dan Wars. Dalam kitab At-Taisir tadi ya, memudahkan fi qiraat as-sab', ya. Kemudahan di dalam qiraat sabah yaitu dengan mengambil 2 rawi saja, ya. Imam Ibnu Katsir, Al-Bazi dan Kumbul, Abu Amr, Ad-Duri dan As-Susi, Imam Ibnu Amir, Hisham dan Ibnu Dakwan, Imam Asim, Syu'bah dan Hafs, Hamzah, Imam Khalaf dan Khalad, Al-Kisai, Abu Al-Haris dan Ad-Duri Al-Kisai. Ya, jadi 1 rawi, 1 qiraat, 2 perawi. Nah, muncullah Imam Syatibi, ya, yang tadi kita sebutkan kitab paling fenomenalnya disebut apa? Hirzul Amani. Hirzul Amani. Ya. Nah, sebenarnya banyak ya kitab-kitab yang lain. Al-Muqarrar misalnya, ya, Al-Kafi, Ibnu Syuraih, Al-Iqna dan yang lain, Al-I'lan itu juga banyak, ya. Nah, setelah kita belajar qiraah sab'ah, kalau mau naik lagi, ya, disebut sebagai Al-Asra Al-Mutammimah, supaya jadi 10 agar sempurna, yaitu kitab namanya Al-Durrah, ya, Ad-Durrah Al-Mudiyah, Imam Ibnu Jazari. Ya, beliau karena melihat fenomena dari Al-Imam Imam Asy-Syatibi, ya, itu sampai kalimat yang terkenal beliau, ya, hampir setiap rumah kaum muslimin itu selalu ada kitab namanya Hirzul Amani itu. Ya, saking fenomena luar biasa dari Al-Imam Asy-Syatibi, ya. Tapi beliau nggak puas. Ini pasti ada bacaan yang lain, ya, selain dari kitab Hirzul Amani, ya. Beliau berkelana, ada lagi ketemu, ketemu lagi. Maka kemudian beliau menulis kitab mirip Hirzul Amani, ya, disebutnya Ad-Durrah Al-Mudiyah, ya, yang mencakup tiga penyempurna dari Imam Asy-Syatibi. Ya, maka kalau setelah belajar Syatibi, maka selanjutnya belajar Ad-Durrah, disebut sebagai qiraah Asra Sugro. 7 tambah 3, 10. Tapi masih disebut Asra Sugro. Kenapa Sugro? Karena jalur toriknya baru 1-1. Ya, qiraatnya, riwayatnya, toriknya 1. Ya, qiraat riwayat toriknya 1. Disebut torik Syatibiyah. Ya, Asra Sugro juga sama. 1-1 saja. Ya. Nah, 1-1 ini kemudian nggak lengkap. Ya, maka muncullah Asrah Kubro, ya, yaitu fase kemunculan Imam Ibnu Al-Jazari, ya. Jadi penulisan qiraat terus, singkat cerita, yang sesuai dengan 3 kriteria tadi, ya, mutawatir, sesuai Rasul Usmani, sesuai kadar bahasa Arab, ya. Beliau mengarang kitab namanya apa? An-Nashr fi Qiraatil Ashr, ya, Thayyibah, An-Nasr dan seterusnya. Dan beliau mengumpulkan semua rawi dari belahan barat maupun timur, ya. Kalau barat itu dari Andalus dan seterusnya, kalau timur itu dari Irak, Kufah, Basra dan yang lainnya, ya. Singkat cerita namanya Qiraah Asrah Kubro. Taib, siapa yang menjadi 3 pelengkap? Pertama Abu Ja'far. Ya, Abu Ja'far tadi namanya siapa? Imam Abu Ja'far tadi namanya
Yazid bin Al-Qaqqa Nggih. Al-Makhzumi Al-Madani. Nggih. Ya, disebut Abu Ja'far. Punya diambil dua perawinya Ibnu Wardan dan juga Ibnu Jammas. Kemudian Imam Ya'qub Al-Hadrami, ya. Ini punya diambil dua perawinya Ruwais dan Rauh. Kemudian Imam Khalaf, dua perawinya Ishaq dan Idris. Nah, itu puncaknya ilmu qiraat, ya. Nah, pasca Ibnu Jazari gimana? Menurun. Ya, setelah Imam Syatibi tadi, ya, masa keemasan qiraat itu Imam Syatibi dilanjutkan oleh Abu Amr Ad-Dani. Nggak populer soalnya di Indonesia aja populer ketika dipopulerkan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Kudus itu baru populer. Nggih. Dia belajarnya kan ke Kiai Haji Muhammad Munawir Rapia, tapi belum dipopulerkan. Populer setelah Mbah Arwani Amin Kudus tuh mempopulerkan. Akhirnya jalur para qori Indonesia itu kebanyakan dari Mbah Arwani, jalur sanad. Iya, jadi yang saya dapati kalau ngajinya ke Kiai Fatoni itu ke Kerapia, Kiai Munawir. Kalau ngajinya ke Kiai Hasan Sakho, jalurnya ke Lirboyo ke Mbak Arwani. Arwani. Oke, jadi cuman itu di Indonesia. Masternya Kiro Asap Iya. Beliau itu. PR ya. Sebutkan ulama Indonesia yang mengajarkan qiraah di Mekah. Syekh Mahfud Al-Tamasi bukan sih? Nggih. Itu jawabannya. Syekh Mahfud Sebutkan, Al-Tamasi 10 qiraat itu. Sebutkan bukunya apa, kitabnya apa gitu maksudnya. Oh ya. Ya, dan dipakai di mana sekarang kitab itu? Di pesantren tradisional NU biasanya. Sembarangan di Ummul Qura. Iya, tapi kan di Indonesia juga dipakai, Ustaz. Maksudnya tuh jarang yang pakai karena jarang yang bisa ngajarin. Ada yang pakai pesantrennya yang di Pacitan itu, Permas. Iya, tapi jarang. Iya, itu udah alhamdulillah, nggih. Dan langka sekali ya yang membahas kita. Beliau alim alamah tapi ngajarnya di Saudi, di Mekah, nggak di Indonesia gitu. Iya. Cuma pesantrennya memang legendaris. Intinya faqra'u ma tayassara min. Ya. Quran itu bacalah yang paling mudah. Nah, gitu ya. Kesimpulan dari ilmu qiraat ya. Karena perintah dari melestarikan qiraah adalah bagian dari fatwa MUI, fatwa Lajnah Mesir juga fatwanya supaya melestarikan qiraah. Ya, termasuk fatwanya Kiai Hasan Sakho, usahakan punya majelis qiraat. Ya, ini dalam upaya membayar utang guru ini, nyeritakan qiraat ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan ilmu qiraat lebih luas lagi. Baik. Sampai sini ada pertanyaan silakan. Wih, tinggal 4 menit lagi. Ada yang nanya, Ustadz, pertanyaannya kitab apa Ustadz? Kitab apa maksudnya? Pertanyaan tadi kan yang terakhir sebutkan ulama Indonesia yang mengajarkan qiraat di Mekah. Dan apa nama kitabnya gitu kan? Ya udah, jangan saya suruh jawab ya. Lanjut, di pondok pesantren itu diajar qiraat idika Ustadz. Pondok pesantren mana maksudnya? Rapi diajarin. Jangan buah kudus ya diajarin. Kalau umum gitu Ustadz maksudnya, apakah semua pondok pesantren itu akan diajarkan qiraat itu gitu maksudnya? Enggak banyak orang yang mendalami qiraat Ustadz. Sedikit sekali. Dan butuh kerja keras luar biasa ya. Kenapa Ustadz? Karena menurut saya menarik loh. Saya yang nggak punya background aja menarik gitu buat saya gitu. Apalagi backgroundnya gitu. Susah. Gimana ya ceritanya ya? Menarik tapi pusing ya. Saya itu Ustadz, belajar ke Kiai Hasan Sakho itu bertahun-tahun tuh bengong aja.
Bingung Ustaz ya. Nggak ngerti. Nggak ngerti Kiai ngomong apa. Yang saya ingat sampai hari ini ya, itu Kiai itu ini karena pengaruh dari logat Badawi. Jadi Badawi itu kabilah Gotofan, kabilah ini ya menghasilkan kayak gini bacaannya begini. Saya bingung kabilah ini di mana tempatnya, ya imam ini rumahnya mana gitu kan, nggak punya nomor WA yang bisa dihubungi gitu. Saya pusing Ustaz, serius, saya pusing, bertahun-tahun pusingnya. Ya, gimana ditanya, sudah baca belum kitab Al-Wafinya? Sudah Kiai, tapi nggak ngerti gitu kan. Nanya ke senior ya, gimana sih bacanya gini, nggak mudeng. Kenapa sih yang pertama kali selalu kolon ketika kita membaca apa? Iya. Ada Intinya di pertanyaan. SDM Ustaz ya. Intinya di SDM yang agak kurang mungkin ya. Jumlahnya yang menguasai betul gitu loh. Ustadz hafal berapa qiraat dan kita diajarkan talaki juga enggak Ustadz di daurah ini. Hari ini kita masih satu qiraah ya. Satu qiraah yaitu qiraah Imam Asim ya dengan dua perawinya Hafs dan Su'bah ya. Nanti belajar lagi enggak? Bulan depan insya Allah kita Ibnu Katsir ya, yang mau belajar qiraat Ibnu Katsir boleh hubungi panitia. Nanti kita diajarkan enggak bertahap Pendadaran itu ya Ustadz ya? gimana? Yang Ibnu Katsir itu pendadarannya itu ya? Pendadaran. Apa ya, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Saya taunya pendadaran, jadi penjelasan gitu loh maksudnya. Daurah. Ah ya mungkin itu kali. Ya, jadi insya Allah kalau nggak salah awal bulan depan. Ya, awal bulan depan sore kita belajar qiraat Ibnu Katsir ya. Jadi kita akan telusuri nanti. 4 hari aja kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau nggak salah seminggu, 5 hari atau seminggu gitulah. Seperti kolon dulu itu kan Ustadz ya? Ya. Jadi berlanjut ya. Insya Allah kita akan berlanjut qiraat terus ya. Nah, saya kemudian setelah pusing, apa yang saya lakukan? Beli kitab-kitabnya walaupun nggak ngerti. Saya beli kitabnya ya, belajar Rasm Utsmani. Oh, ternyata Rasm Utsmani hubungannya sama qiraat. Kalau kita belajar Rasm Utsmani nggak ngerti qiraat, nggak nyambung. Akhirnya terpaksa tuh. Ya, balik lagi belajar qiraat, qiraat Rasm Utsmani gitu kan. Nah, terus ngadep kiai nanya gini, terus ketemu teman ngobrol gini-gini. Wah, kita harus lengkap ini di perpustakaan kitab-kitabnya ya. Terus kita bikin target, ayo kita belajar ke siapa lagi, yo. Kita belajar cari guru-guru. Ternyata baru mulai agak mudeng itu ya, setelah bertemu sekian banyak guru. Gitu ya. Jadi saran saya, kalau ada daurah qiraat, ikutin walaupun nggak paham, nggak apa-apa. Ya, ketemu lagi daurah qiraat lagi, ikutin lagi, insya Allah yang keduanya akan lebih mudah. Ya. Dulu kalau kami belajar ke Kiai itu kan beliau kan wibawanya tinggi banget gitu ya. Kita mau nanya itu sungkan ya, apa ya bahasanya. Jadi nggak bisa kayak temen gitu loh. Ya, kalau sama saya kan nanya seenaknya ini ya. Ini betul-betul. Ya, kalau kita bicara sama Kiai nggak bisa nanya seenaknya ya. Kita mau nanya itu bahasanya kita atur dulu. Nggak berani menyakiti Kiai dengan pertanyaan yang membebani itu. Jangan sampai menanyakan sesuatu yang kita juga nggak jelas gitu kan. Kita nggak berani ya, kecuali di daurah ini aja nanya seenaknya ya. Sindir. Enggak kenyataan. Sudah lewat ternyata. Oke, sementara sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita akhiri sampai sekian. Selesai ya qiraat ya. Besok belajar Rasm Utsmani secara singkat, kemudian ilmu dobat ya. Kemudian udah selesai lah insyaallah. Wakaf tidak gampang, wakaf tidak udah pernah kan? Saya mau tanya ini, kalau belajar ilmu qiraat itu kan kalau Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Kudus tuh beliau harus menghafalkan Quran dulu sebelum belajar qiraat ke Kiai Haji Muhammad Al-Munawir gitu. Syarat itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Selesaikan dulu hafalan hafaz, riwayat hafaz, baru yang lain segitu ini lah. Ya, harusnya seperti itu ya. Tapi kalau arahan dari Kiai Yasin Sakho,
kalau nunggu seperti itu, Quran khawatir akan banyak yang hilang. Ya, qiraat ini akan banyak yang hilang. Maka beliau membolehkan ya Yayasan Sawak termasuk yang udah belajar aja pokoknya. Ya, pokoknya belajar aja. Jadi Meskipun belum hafal misalnya. masing-masing guru punya kebijakan sesuai dengan kondisinya. Ada yang menjaga betul, misalnya seperti siapa namanya, Dr. Aiman Rizwan itu ya harus bil goib, ya. Harus bil goib intinya. Alat dohri kolbi, betul fi dohri kolbi itu dalam hati yang paling mendalam itu betul-betul clear gitu ya, enggak boleh ada. Nah, masing-masing guru punya kebijakan ya. Pokoknya ngikut aja, gurunya maunya apa ngikut. Ya, kita belajar dengan adab, belajar dengan niat yang lurus ya, belajar dengan niat mudah-mudahan compang-campingnya kita ini diampuni oleh Allah dan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting ya. Oke, sementara itu ya nggak apa-apa Ustazah. Ada yang Ustaz, saya sebenarnya nggak mudeng karena belajarnya sambil gendong bayi, enggak masalah. Saya nggak mudengnya lebih lama, bertahun-tahun. Ya, kalau Ustazah nggak mudengnya mungkin sehari 2 hari ya atau seminggu lah ya. Besok kan boleh nanya kan. Nggak mudengnya itu kita berusaha memfasilitasi semaksimal yang saya bisa. Jadi apa yang pernah saya tahu akan saya sampaikan semaksimal saya bisa ya. Baik. Cukup ya, sudah jam 21.30 lebih. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.